selesai sampai jilid 2. Ya insya Allah ya beberapa pertemuan jilid 1 ditambah yang jelas ada di jilid 2. Ini Mas Batori ada di boleh Mas? Iya Pak. Jadi malam ini satu bab saja kita bahas adalah masalah hisab dan ru'yah. Supaya kita ketahui Salafi tetap bertahan pada ru'yah dan mengatakan bahwa yang berpegang pada hisab ini adalah bid'ah. Dan bid'ah itu semuanya sesat dan yang sesat itu ada di neraka. Ini Salafi. Hisab tetap bid'ah karena menurut syariah, menurut Salafi ini perintahnya itu adalah ru'yah. Jadi supaya tidak terlalu macam-macam semua ingin selesai, ini masalah hisab dan ru'yah ini akan saya baca. Itu ada pada bab halaman yang ke-79 pada bab ke-6. Hari ini mungkin hisab dan ru'yah kalau selesai. Besok itu masalah nyanyian dan gambar. Salafi tidak boleh nyanyian dan tidak boleh pasang gambar. Nah, padahal di tarjih itu tidak boleh. KPT besok insya Allah didampingi KPT sehingga kita bisa buka itu begini di KPT. Di Indonesia ini Muhammadiyah dikenal luas sebagai ormas Islam pengusung dan mendukung hisab dalam menentukan awal bulan Qomariyah, termasuk dalam awal puasa Ramadan dan awal Syawal untuk berhari raya. Konsekuensi dari metode ini ditambah kriteria wujudil hilal menurut Muhammadiyah tanpa memperhitungkan berapa derajat posisi hilal. Memang seringkali Muhammadiyah berpotensi mendahului pemerintah dan ormas lain mendukung ru'yah dalam memulai puasa dan berhari raya. Termasuk insya Allah nanti hari raya Kurban kita sudah diputuskan hari Sabtu tanggal 9 Zulhijjah. Zulhijjah bertepatan dengan tanggal 9 Juli. Yes, 9 Juli. 9 Juli. Kemungkinan yang ru'yah 30 hari. dan pemerintah kemungkinan adalah hari akan pernikahan. Orang Untungnya satu. Jadi kalau teman dulu pernah sing salat ini akan dipanggil ke Muhammadiyah mendahului. Anak sholat ping loro. dua kali. Saya sendiri bergowes nyambi khutbah sehingga melu Muhammadiyah sholat di SMP Muhammadiyah dulu. Terus besoknya khutbah di Pare. Sama dengan Mbak Jubaiti juga. Pak Ridwan almarhum Sidarjo. Nah, sudah nyanggupi. Enggak apa-apa. Wong enak sing ora salat wong kami ya. Sosial guys. Di sisi lain ada beberapa ormas Islam mendahulukan dan memastikan harus pakai ru'yah dalam menentukan awal bulan Ramadan. Di antara pendukung paham ru'yah yang kuat adalah NU dan Salafi. Dalam hal penggunaan ru'yah, NU dan Salafi bersatu suara walau dalam banyak hukum yang lain sering bertolak belakang. Jadi naik urusan TBC kita sama dengan Salafi, naik urusan ru'yah Salafi sama dengan NU. Salafi ada sancan. MTA termasuk Salafi, LDI termasuk Salafi. Masalah yang muncul, masalah yang bisa muncul di sini adalah jika ada oknum Salafi di tubuh Muhammadiyah menghembuskan isu agar jangan meyakini dan
menggunakan hisab karena hal itu adalah bid'ah dan sesat. Di beberapa tempat hal ini bisa memicu keributan sesama warga Muhammadiyah di satu masjid karena sudah ada varian mursal, yaitu Muhammadiyah rasa salafi tadi. Ada yang taat dan mengikuti instruksi PP Muhammadiyah sesuai dengan hasil hisab majelis tarjih dan tajwid, namun ada yang justru menentang dan melemahkan instruksi PP Muhammadiyah dengan melontarkan kecaman tidak taat ulil amri dan melakukan bid'ah memakai hisab. Sebagian warga Muhammadiyah terkadang baru sadar kalau ternyata paham salafi berbeda tajam dalam urusan ini. Semula mereka mengira sama persis prinsip dan fikihnya, ternyata dalam hal ini berbeda tajam. Pandangan fuqaha umum ini dalam hal kebolehan menggunakan hisab untuk menentukan awal bulan Qamariyah, pada umumnya ulama fikih masa lalu melarang penggunaan hisab sebagai penentu awal bulan Qamariyah, khususnya dalam memulai puasa di bulan Ramadan dan memulai berhari raya di bulan Syawal. Al-Baji bahkan berkata, yang terjemahnya, para ulama sepakat bahwa metode hisab bukanlah jadi tolok ukur dalam penentuan awal bulan. Kesepakatan para ulama inilah yang jadi argumen untuk meruntuhkan pendapat mereka yang masih membela metode hisab. Sebagian penulis tidak sampai menyebut ijma, hanya menyatakan mayoritas ulama tidak menganggap hisab sebagai dasar menentukan awal bulan. Namun ru'yatlah yang dipakai. Jika tidak terlihat karena tertutup belum misalnya, maka digenapkan bilangan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Ini hadisnya begitu. Hal ini misalnya bisa dilihat dari pernyataan Asy-Syangkiti dalam Syarah Zadul Mustaqni, yang artinya ini adalah mazhab jumhur ulama salaf dan kholaf dan 4 imam rahimahumullah. Mazhab mereka menetapkan bahwa tidak diperkenankan berpegang pada hisab falak dalam menetapkan awal dan akhir bulan Qamariyah. Yang dipegang adalah ru'yat jika hilal terlihat. Jika tidak terlihat maka digenapkan 30 hari bulan Sya'ban itu. Namun ditemukan sebagian kecil ulama masa lalu sudah mengapresiasi penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan Qamariyah, seperti Mutharrif bin Abdullah Asy-Syikri, seorang ulama dari kalangan tabi'in, juga Imam Asy-Syafi'i dan Ibnu Jurayj. Ada juga Muhammad bin Muqatil Ar-Razi, Muhammad bin Hasan, Ibnu Qutaibah, Muhyiddin Ibnu Al-Arabi, Ibnu Daqiq Al-Id, serta Syihabuddin Al-Marjani. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa kebolehan memperhitungkan pendapat ahli falak sudah mulai dikenalkan di masa lalu. Bukan sesuatu yang baru dan asing, hanya saja belum begitu populer penggunaan dan penerimaan di tengah masyarakat luas. Informasi dari Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah memberikan hal ini. Al-Qarafi misalnya diriwayatkan menyatakan ada kelompok ulama Malikiyah yang membolehkan berpegang pada pendapat ahli falak dalam menetapkan awal bulan atau hilal. Sebagian ulama mazhab Hanafi juga membolehkan berpegang pada pendapat ahli nujum, maksudnya adalah ahli ilmu falak. Pandangan Salafi Syekh Abdul Aziz bin Baz, sebagaimana yang tercantum dalam Majmu' Fatawa beliau, itu mengatakan bahwa dari sini jelaslah sudah bahwa menjadi acuan dalam penentuan awal bulan puasa dan lebaran, juga bulan-bulan lainnya adalah ru'yah. Sedangkan kemunculan bulan baru secara aktual tanpa menggunakan ru'yah syariah tidaklah teranggap. Ini berdasarkan ijma' para ulama yang dijadikan pegangan umat. Ini dalam hal penetapan waktu-waktu yang berkaitan dengan ibadah. Adapun sebagian orang di masa itu
yang enggak memakai ru'yat, ijma ulama menjadi jawaban bagi mereka. Karena tidak boleh ada yang mendebat sunnah Nabi SAW dan tidak boleh ada yang mendebat ijma salaf. Perjalanan matahari atau bulan dalam hal ini tidak terangkat karena sebab yang kami sebutkan barusan dan juga beberapa sebab lain, yaitu yang pertama, Nabi memerintahkan kita berpuasa jika melihat hilal dan memerintahkan berlebaran jika melihat hilal. Sabda beliau, sumu liru'yatihi waqtulu liru'yatihi. Berpuasalah kamu jika melihat hilal dan berlebaranlah kamu jika melihat hilal. Lalu beliau menafsirkan sendiri perkataan beliau, jangan berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan berlebaran hingga kalian melihat hilal. Ini tafsirannya. Yang kedua, beliau SAW memerintahkan kita jika langit tertutup awan pada malam ke-30 Syaban, maka bulan Syaban digenapkan menjadi 30 hari. Beliau tidak memerintahkan manusia untuk bertanya kepada para ahli astronomi. Andai kata hasil perhitungan dari astronomi itu sudah cukup untuk menentukan bulan puasa dan lebaran, ataupun andai kata perhitungan ini dijadikan bahan pertimbangan lain selain ru'yat, tentu Nabi SAW tentu akan menjelaskannya. Selama tidak ada riwayat yang menyatakan demikian, maka selain metode ru'yat dan penggenapan bulan tidaklah teranggap secara syar'i, karena aturan agama yang sudah ada itu terus berlaku hingga hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Rabbmu tidak akan pernah lupa. Ini dalam Quran surat Maryam ayat 64. Yang ketiga, anggapan bahwa yang dimaksud ru'yat hilal dalam hadis di atas maknanya adalah mengetahui hilal atau sangkaan kuat mengenai kemunculan hilal. Dan ru'yat atau melihat di sini bukanlah esensi yang diperintahkan. Anggapan ini tertolak karena ru'yat dalam hadis ini adalah fi'il muta'addi. Muta'addi itu fi'il transitif, ya, transitif. Jadi satu kata kerja yang membutuhkan objek, dalam bahasa membutuhkan maf'ul bih. Fi'il muta'addi yang mengacu pada satu maf'ul saja, yang menunjukkan makna penglihatan, bukan pengilmuan. Para sahabat Nabi sangat paham sekali bahwa yang disebut ru'yat itu menggunakan mata, dan mereka lah yang paling paham terhadap bahasa Arab dan maqasid syariah dibanding orang yang lain. Justru perintah ru'yat hilal lebih pas dengan maqasid syariah bahwa Islam itu agama yang mudah. Karena ru'yat hilal itu diperintahkan pada umat muslim secara umum, yang dapat dengan mudah dilakukan oleh orang-orang baik yang di gurun maupun di gunung. Berbeda keadaannya jika hisab falaki yang menjadi acuan akan menimbulkan kesulitan dan bertentangan dengan maqasid syariah. Karena umumnya manusia tidak paham ilmu astronomi. Lebih lagi, klaim bahwa orang zaman sekarang sudah tidak awam lagi terhadap ilmu astronomi. Klaim tersebut bahwa berasal dari orang-orang non-muslim. Syekh Saleh berkata, tidak boleh mengamalkan hisab falaki dalam menerapkan awal Ramadan atau akhirnya. Yang wajib adalah dengan meru'yat hilal. Dan Syekh Utsaimin juga memfatwakan yang isinya jika maksudnya bulan Ramadan ditetapkan melalui jalan yang tetap menurut syarak, maka tidak perlu berpegang pada manazil formal, yaitu pendapat ahli hisab. Sebelum ini Ibnu Taimiyah sudah menegaskan dalam Majmu' Fatawa tidak diragukan lagi bahwasanya telah diterapkan dalam sunnah yang sahih dan kesepakatan sahabat bahwa tidak boleh bersandar pada hisab nujum atau hisabnya orang ahli perbintangan. Itu pendapat Sahabi. Sekarang pandangan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan umat Islam yang masih menggunakan metode hisab dalam menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
Dengan metode hisab ini Muhammadiyah menggunakan ilmu falak dalam melihat posisi hilal di akhir bulan untuk menentukan awal bulan. Sehingga dengan metode ini posisi hilal bisa diprediksi tanpa harus melihat bulan baru sebagai awal bulan. Kaidah memasuki bulan baru dalam hisab wujudul hilal ada 3 parameter yang sering kita baca. 1, telah terjadi istimewa, itu kondisi. 2, istimewa itu terjadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat matahari terbenam, hilal masih berada di atas ufuk. Kriteria ini adalah suatu kriteria yang sifatnya non penampakan. Karena itu tidak memerlukan observasi untuk mengujinya, seperti hanya peristiwa istimewa dan terbenamnya matahari tidak diobservasi. Muhammadiyah termasuk yang mendukung kebolehan penggunaan hisab dan dapat dikatakan sebagai pelopor penggunaan hisab di Indonesia untuk penentuan bulan-bulan ibadah. Awalnya Muhammadiyah percaya bahwa kedudukan ru'yah lebih kuat dibanding hisab. Himpunan Putra Tarjih Muhammadiyah menyatakan apabila ahli hisab menetapkan bahwa bulan belum tampak atau sudah muncul hilal tapi tidak kelihatan, pendapat pada kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, manakala mana yang lebih muktabar, Majelis Tarjih memutuskan bahwa ru'yatlah yang muktabar, menilik hadis dari Abu Hurairah yang berkata bahwa berpuasa fitrah itu dengan ru'yah dan tidak berhalangan dengan hisab. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Rasulullah telah bersabda, berpuasalah karena melihat tanggal dan berbukalah karena melihatnya, maka bila mana tidak terlihat olehmu, maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban 30 hari. Dalam tahap selanjutnya Muhammadiyah ini pergeseran pemikiran dengan meyakini bahwa kedudukan hisab dan ru'yat adalah sama atau sejajar. Bila dalam penetapan awal bulan pemberian ru'yat dianggap metodenya Nabi, maka hisab pun sah dan sesuai sunnah pula. Dalam buku pedoman hisab Muhammadiyah disebutkan dalam penentuan awal bulan Qamariyah, hisab sama kedudukannya dengan ru'yat. Ini putusan Tarjih ke-26 tahun 2003. Argumen yang diajukan mengapa Muhammadiyah memilih metode hisab bukan ru'yah adalah sebagai berikut. Pertama, semangat Al-Quran adalah menggunakan hisab. Hal ini dalam ayat matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Ayat ini bukan sekedar menginformasikan bahwa matahari dan bulan beredar dengan hukum yang pasti sehingga dapat dihitung atau diprediksi, tetapi juga dorongan untuk menghitungnya karena banyak kegunaannya. Dalam Quran surat Yunus ayat yang kelima disebutkan bahwa kegunaannya untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Yang kedua, jika spirit Al-Quran adalah hisab, mengapa Rasulullah SAW menggunakan ru'yah? Menurut Rasid Ridho dan Mustafa Al-Jarqo, perintah melakukan ru'yat adalah perintah berkhilaf. Berkhilaf itu beralasan. Ilat perintah ru'yat adalah karena umat zaman Nabi adalah umat yang umi, tidak kenal baca tulis dan tidak memungkinkan melakukan hisab. Ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Sesungguhnya kami adalah umat yang umi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, yakni kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Dalam kaidah fikih, hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ilat. Jika ada ilat, yaitu kondisi umi sehingga tidak ada yang dapat melakukan hisab, maka berlaku perintah ru'yat. Sedangkan jika ilat tidak ada, yaitu sudah ada ahli hisab, maka perintah ru'yat tidak berlaku lagi. Yusuf Qaradawi menyebut bahwa ru'yat bukan tujuan pada dirinya, melainkan hanyalah sarana atau metode.
Muhammad Syakir, ahli hadis dari Mesir yang oleh Al-Qaradawi disebut seorang salafi murni, menegaskan bahwa menggunakan hisab untuk menentukan bulan Qamariah adalah wajib dalam semua keadaan, kecuali di tempat di mana tidak ada orang yang mengetahui hisab. Yang ketiga, dengan ru'yat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Ru'yat tidak dapat meramal tanggal jauh ke depan karena tanggal baru bisa diketahui pada hari H-1. Dr. Nidal menyebut suatu irkon besar, suatu ironi besar bahwa umat Islam hingga kini tidak mempunyai sistem penanggalan terpadu yang jelas. Padahal 6.000 tahun yang lampau di kalangan bangsa Sumeria telah terdapat suatu sistem kalender yang terstruktur dengan baik. Yang keempat, ru'yat tidak dapat menyatukan awal bulan Islam secara global. Sebaliknya, ru'yat memaksa umat Islam berbeda memulai awal bulan Qamariah, termasuk bulan-bulan ibadah. Hal ini karena ru'yat pada visibilitas pertama tidak mengcover seluruh muka bumi. Pada hari yang sama ada muka bumi yang dapat meru'yat, tetapi ada muka bumi lain yang tidak dapat meru'yat. Kawasan bumi di atas lintang utara 60 derajat dan di bawah lintang selatan 60 derajat adalah kawasan yang tidak normal, di mana tidak dapat melihat hilal untuk beberapa waktu lamanya, atau terlambat dapat melihatnya, yaitu tergabungan telah besar. Apalagi kawasan lingkaran Arktik dan lingkaran Antartika yang siang pada musim panas melebihi 24 jam dan malam pada musim dingin melebihi 24 jam. Yang kelima, jangkauan ru'yat terbatas, di mana hanya bisa dilakukan ke arah timur sejauh 10 jam. Orang di belah timur tidak mungkin menunggu ru'yat di kawasan belah barat yang jaraknya lebih dari 10 jam. Akibatnya, ru'yat fisik tidak dapat menyatukan awal bulan Qamariah di seluruh dunia karena keterbatasan jangkauannya. Memang ulama zaman tengah menyatakan bahwa apabila terjadi ru'yat di suatu tempat, maka ru'yat itu berlaku untuk seluruh muka bumi. Namun jelas pandangan ini bertentangan dengan fakta astronomi di zaman sekarang. Saat ilmu astronomi telah mengalami kemajuan besar, jelas pendapat semacam ini tidak dapat dipertahankan. Yang keenam, ru'yat menimbulkan masalah pelaksanaan puasa Arafah. Bisa terjadi di Mekah belum terjadi ru'yat, sementara di kawasan sebelah barat sudah ru'yat, atau di Mekah sudah ru'yat tetapi di kawasan sebelah timur belum ru'yat, sehingga bisa terjadi kawasan lain berbeda satu hari dengan Mekah dalam memasuki awal bulan Qamariah. Masalahnya, hal ini dapat menyebabkan kawasan ujung barat bumi tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan hari Idul Adha di ujung barat ini. Barat wis Idul Adha, di Mekah baru Arafah. Arafah itu tanggal 9, di barat sudah tanggal 10. Kalau kawasan barat itu menunda masuk bulan Dzulhijjah demi menunggu Mekah, padahal hilal sudah terpampang di ufuk mereka, ini akan membuat sistem kalender menjadi kacau balau. Argumen-argumen di atas menunjukkan bahwa ru'yat tidak dapat memberikan suatu penundaan waktu yang pasti dan komprehensif, dan karena itu tidak dapat menata waktu pelaksanaan ibadah umat Islam secara selaras di seluruh dunia. Itulah mengapa dalam upaya melakukan pengorganisasian sistem waktu Islam di dunia internasional, sekarang mulai muncul seruan agar kita memegangi hisab dan tidak lagi menggunakan ru'yat. Pada zaman modern ini penggunaan hisab semakin banyak diterima seiring dengan perkembangan ilmu barat sendiri yang semakin maju, besar dan canggih. Ulama-ulama besar seperti Muhammad Rashid Ridho, Ahmad Syakir, Muhammad Mustafa Marawi, dan juga Ketua Mahkamah Tinggi Syariah yang terkenal di Jawanya, Mustafa Ahmad Harko dan Yusuf Qaradawi,
mereka menyuruhkan penggunaan hisab untuk menetapkan awal bulan-bulan Qamariyah, khususnya Ramadan dan Syawal. Ini pendapat Muhammadiyah. Yang terakhir adalah perbandingan, ya, perbandingannya. Analisis dan perbandingan. Sebagaimana dapat dibaca dalam fatwa masing-masing, Muhammadiyah melihat hisab atau ru'yah sebagai sebuah metode atau wasilah untuk mendapatkan keyakinan bahwa bulan baru sudah muncul atau belum. Jadi ru'yah atau hisab itu cara untuk menentukan. Maka ru'yah dinilai bukan ta'abudi, tapi wilayah adalah wilayah ta'abudi. Ta'abudi itu dianggap ibadah, ta'akuli. Jadi ru'yah itu ta'akuli. Jadi apa itu berpikir, ya, menghitung, melihat, berpikir, bukan wilayah ta'akuli. Sementara Salafi tampaknya menganggap ru'yah adalah satu-satunya metode yang valid untuk menentukan awal bulan, bukan dengan cara yang lain termasuk dengan hisab. Hisab sendiri memiliki sejumlah keunggulan dibanding ru'yah, seperti lebih praktis dan murah dalam menentukan awal bulan. Akurasinya semakin canggih dan sempurna, serta jauh hari sudah bisa diprediksi dan bahkan menetapkan dari pelaksanaan misalnya awal satu bersama. Ibarat mau pasang spanduk ajaan sholat hari raya, penganut hisab juga bisa menulis hari dan tanggal serta jam, termasuk khotibnya juga sudah dicantum. Sedang penganut ru'yah secara teoritis mesti nunggu dulu ru'yah dan paling cepat pukul 20 WIB baru bisa ditetapkan hasilnya. Ibarat pesan spanduk salat hari raya untuk hari dan tanggal masih kosong. Orang yang mau ambil cuti pun akan ragu mau beli tiket kapan ketika malam baru diputuskan. Dari sisi praktisan jelas ru'yah tidak praktis. Dalam pandangan kalangan Muhammadiyah, metode ru'yah memang telah dipakai Nabi dan para sahabat. Namun bagi mereka, metode ini memiliki kelemahan. Pertama, sikap konsisten atas ru'yah justru mengakibatkan umat muslim tidak bisa membuat sistem penanggalan terpadu. Alasannya sederhana, kata Syamsul Anwar, yakni awal bulan baru bisa diketahui pada hari H-1 dan tidak bisa diketahui jauh hari sebelumnya. Yang kedua, ru'yah tidak dapat menyatukan penanggalan dan karenanya tidak dapat menyatukan momen-momen keagamaan Islam di seluruh dunia di hari yang sama, termasuk momen 2 hari raya. Sebaliknya, ru'yah justru memaksa umat berbeda dalam perayaan hari besar. Yang ketiga, ru'yat menimbulkan problem pelaksanaan puasa Arafah. Karena ru'yat itu terbatas liputannya. Bisa jadi di Mekah belum ada ru'yat, sementara di daerah lain, yaitu di sebelah barat, sudah ada ru'yat, sementara atau di Mekah sudah ada ru'yat, sementara di kawasan lain, yaitu sebelah timur, belum ada ru'yat. Problemnya adalah bahwa ru'yat dapat menyebabkan orang di kawasan ujung barat ini tidak dapat melaksanakan puasa Arafah karena wukuf di Arafah jatuh bersamaan dengan Idul Adha di kawasan ujung barat dan puasa pada raya itu dilarang. Penganut ru'yat secara harfiah memang lebih dekat pada makna teks-teks hadis yang berkaitan dengan ru'yat atau dalam menilai puasa Ramadan. Sedang penganut hisab perlu memberi penjelasan dan argumen ekstra untuk meyakinkan pendapat lain yang berbeda. Dari sisi kepraktisan dan efisiensi, biaya jelas penggunaan hisab lebih memenuhi kriteria. Jika ru'yat dan hisab dimaknai sebagai wasilah, maka tidak mesti bukan harus begini atau begitu. Dia akan berkembang sesuai dengan zamannya. Ketika Allah menyuruh agar mengadakan persiapan perang, Allah akan berfirman di dalam ayatnya,
wa'aidu lahum nastata'tum ila akhirih, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Walau bunyi harfiahnya ayat tersebut adalah kuda-kuda yang ditambat, tapi orang sekarang tidak akan lagi mengandalkan kuda-kuda untuk berangkat perang. Ayatnya murni kuda untuk persiapan perang. Dan saya ingin nyiapkan kuda untuk perang. Karena kuda dalam ayat bukan sebagai maksud, tapi hanya sarana berperang. Jadi kalau orang mau perang, tidak mungkin lagi mengandalkan kuda-kuda, tapi akan menggunakan alat yang canggih dan modern seperti tank, pesawat, dan lain-lain. Syekh Yusuf Qaradawi sebagai salah seorang ulama kontemporer dunia secara agak panjang lebar membolehkan penggunaan hisab dan bahkan cenderung merekomendasikannya dalam fatwa-fatwanya. Jika memang hisab bisa mengenai tujuan, mengenai awal atau maksudnya bulan baru dengan eksak, murah dan cepat dan juga praktis, mengapa masih meragukan dan menolaknya? Wallahu a'lam. Penutupnya, baik hisab maupun ru'yah sama-sama perlu diapresiasi karena saling melengkapi dan mengisi. Maka wajar jika Kemenak membentuk BHR, yaitu Badan Hisab Ru'yah, guna mengakomodasi dua metode dan hukum masing-masing. Semua metode tentu memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga tidak perlu angkuh dengan pendirian dan pendapat masing-masing serta meramaikan pendapat yang lain. Namun jika dua pandangan ini bisa mencapai titik temu, tentu akan lebih baik dan ditunggu masyarakat agar ke depan kita selalu berpuasa bersamaan dan juga berhari raya juga bersamaan. Walau kalau tidak memungkinkan juga tidak perlu dipaksakan. Terima kasih, itu yang kita dibahas. Pertama, masalah hisab dan ru'yah antara Salafi dan Muhammadiyah, sesuai dengan judulnya memang titik pisah fikih antara Salafi dan Muhammadiyah.